Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini di dalam jam doa hari Sabtu pagi. Kita semua akan belajar dari firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan ini akan menuntun kita semuanya untuk boleh mengerti apa yang Tuhan mau dan apa yang harus kita lakukan sebagai hambanya. Akhir-akhir ini di khotbah gereja ataupun di sekolah minggu banyak sekali masukan ataupun perintah untuk kita boleh menceritakan Tuhan Yesus, untuk bisa menceritakan siapakah Tuhan Yesus itu kepada orang-orang terutama di sekitar kita. Nah, pagi hari ini saya akan membacakan sebuah judul, yaitu tentang percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Jadi judul renungannya pagi hari ini adalah menurut kamu siapakah aku ini. Nah, ini akan diambil dari Lukas 9 ayat 18 sampai 20. Sebelumnya mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Engkau memberikan kesempatan buat kami boleh belajar bersama tentang firman-Mu, tentang segala sesuatu yang Engkau perintahkan kepada kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan kalau Engkau terus menuntun kami, memberikan kami hikmat, bijaksana dan pengetahuan, sehingga sedikit demi sedikit kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami dalam pembelajaran ini, kiranya biar Engkau pun boleh disenangkan hatinya ketika kami semuanya boleh menurut semua perintah Engkau. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi saya akan bacakan dari Yohanes 9 ayat 18 sampai 20, yaitu judul perikopnya adalah pengakuan Petrus. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada juga yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Jadi inilah yang akan kita belajar bersama. Menurut saudara, siapakah Yesus? Ini akan menolong kita supaya ketika ada orang bertanya, kita bisa menjelaskan siapakah Yesus itu menurut firman Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, apalagi kita tinggal di negara yang mayoritas orang Muslim, pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan tentang Yesus. Baiklah, kita semua juga mempersiapkan diri, mempersiapkan dengan hikmat, sehingga tidak seperti Herodes yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes yang bangkit dari kematian, yang bangkit dari kubur. Seperti itu kata Hercules. Jadi yang pertama, Yesus yang kita harus sampaikan kepada orang banyak, kepada orang yang bertanya, itu Yesus yang tahu apa yang terjadi di masa depan. Jadi itu ada di Matius 21 ayat 2 dan 3, ketika dia mau masuk. Mari kita akan baca saja Matius 21 Matius 21
ayatnya yang kedua dan 3. Judul perikopnya adalah Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jika ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Jadi inilah penggenapan dari nubuatan Nabi Zakaria. Dari Zakaria 9 ayat 9 yang mengatakan seperti itu. Jadi memang sungguh ketika murid-murid itu mengikuti Yesus, mereka betul-betul menemukan keledai betina beserta anaknya, dan dia mengatakan kepada orang yang ditemuinya bahwa Tuhan memerlukannya dan akan segera dikembalikan. Jadi Yesus adalah Allah yang tahu, yang maha tahu dengan apa yang terjadi di masa depan. Kemudian yang kedua, Yesus yang ada di dalam Alkitab itu bukan ada di perjanjian baru saja yang kita mengenal dari Injil bahwa kelahiran dan kematiannya ada ditulis di situ. Tetapi kelahiran dan kematiannya telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di sana ada tertulis Yesaya 7:14 dan Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan tentang penderitaannya pun sudah dituliskan di situ bahwa ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Jadi sebelum lahir pun para nabi di masa perjanjian lama sudah menubuatkannya, sudah mengatakannya di dalam firman Tuhan bahwa itulah yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, Yesus adalah Raja Israel yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala, yaitu disampaikan di Mika 5 ayat 2. Kemudian ada beberapa referensi juga dari Kolose 1 ayat 17 dan Wahyu 22 ayat 13. Dia mengatakan ia ada terlebih dahulu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Kemudian di Wahyu dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi kita sudah merenungkan bersama-sama tentang siapakah Yesus melalui firman Tuhan yang ada di atas. Sebagai penutup, saya akan berbagi suatu artikel. Saya mendapatkan artikel yang sangat baik. Judulnya adalah Kain yang Terlipat, atau judul aslinya The Napkin is Still Folded. Itu dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 7. Dituliskan di situ, pada zaman Alkitab ditulis, ketika seseorang meninggal dunia, maka keluarganya berkewajiban untuk menutup matanya, mencium pipinya, kemudian menaruh tangan di dadanya dan mengkafaninya. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, inilah yang menjadi tugas dari 2 orang yang sangat mengasihi Yesus, yaitu Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus, seorang Farisi yang menanyakan tentang keselamatan kepada Yesus. Mereka segera pergi ke Pontius Pilatus untuk memohon jenazah Yesus dan membawanya ke kuburan baru milik Yusuf dari Arimatea.
Mereka membasuh tubuhnya, membungkusnya dengan kain lenan putih, melipat tangannya di dada, menutup matanya, kemudian mencium pipinya dan meletakkan serbet atau kain peluh, ditulisnya di Alkitab, di wajahnya. Setelah selesai, mereka berjalan menjauhi makam dalam diam. Inilah akhir dari mimpi mereka, memiliki raja yang gagah perkasa yang memerdekakan mereka dari penjajahan Romawi. Kuasa kegelapan sejenak bergembira karena mereka pikir mereka telah menang. Yesus ternyata sudah mati. Tetapi apa yang terjadi ketika pada hari yang ketiga malaikat menyentuh tanah dan batu penutup makam terguling dan kuburan terbuka. Maria Magdalena, Simon Petrus dan 2 murid yang lain melihat kain kafan tergeletak di tanah, dan kain peluh penutup kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan tapi agak di samping di tempat yang lain, dan posisinya adalah sudah tergulung. Apakah itu penting? Ya, segala sesuatu yang tertulis di dalam firman Tuhan semuanya penting, dan peristiwa ini tidak terkecuali. Di dalam tradisi Ibrani pada masa itu, serbet yang terlipat itu ada hubungannya dengan antara tuan dan hamba. Ketika pelayan mengatur meja makan dengan sempurna, ada sendok, ada garpu, ada piring makanan, si hamba tadi menunggu di luar ruangan itu dan di luar pandangan si pelayan. Pelayan tidak berani menyentuh meja, menunggu sampai tuannya selesai. Setelah selesai makan, si tuan akan bangkit dari meja, menyeka jari-jarinya, mulutnya, kemudian janggutnya, dan menggumpalkan serbet tadi dan melemparkannya di atas meja. Dan pelayan tahu itu sudah selesai artinya. Tetapi jika tuannya bangkit dari meja, melipat serbetnya dan meletakkan di samping piring, pelayan tadi tidak berani menyentuhnya. Jadi serbet terlipat berarti aku belum selesai. Serbet yang terlipat berarti aku akan kembali. 3 hari setelah penyaliban, murid-murid Yesus berada dalam kondisi putus asa. Petrus bahkan akan kembali mencari ikan seperti dahulu yang dilakukan ketika dia menjadi nelayan. Karena para murid sesungguhnya tidak hanya melihat kubur kosong, tapi sesungguhnya dia juga melihat serbet atau kain peluh yang terlipat tadi. Dan itulah saatnya Yesus sesungguhnya ingin mengatakan kepada mereka, kepada murid-muridnya yang saat itu sedang putus asa, dia belum selesai, dia akan kembali. Jadi itulah yang harus kita ceritakan ketika ada banyak orang bertanya tentang Yesus. Kita harus berani menceritakan tentang hal-hal yang terjadi di dalam firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menambahkan hal lain, pengalaman dari Bapak Ibu Saudara, siapakah Yesus? Seperti saya sendiri ketika pertama kali mengenal Yesus, justru tidak ada yang memberitahu saya apa-apa. Cuma saya dapat undangan KKR, kemudian saya duduk di depan sendiri dan saya mendengar cerita waktu itu dari pendeta misionaris, pendeta Sanders dari Amerika, yang mengatakan bahwa siapa percaya Yesus, engkau akan menjadi anak Allah. Dan itu kerinduan saya, karena saya nggak punya bapak, saya hidup dengan bapak tiri yang jahat, dan itulah satu jawaban dari Tuhan. Dengan kesederhanaan pikiran saya saat itu, tapi sampai saat sekarang pun saya masih mensyukuri saat itu bahwa Tuhan memanggil saya dengan caranya yang ajaib. Mari kita ceritakan bahwa Yesus itu adalah Raja yang Maha Tahu dan Ia datang mengalahkan kematian. Mari kita ceritakan bahwa kelahiran dan kematiannya pun dinubuatkan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Kemudian kita tadi juga sudah belajar tentang kain peluh yang terlipat, itu adalah
satu janji yang tersirat dari Dia bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Sahabat mengenal Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus memberkati.